Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Gustiawan dengan NPM 121-2018-123. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 yang dengan tema siklus persediaan, penggunaan, dan pembayaran hutang usaha. Program audit dari modul 3 yaitu tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama, persediaan. 1. Semua persediaan yang dicatat memang benar-benar ada pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua, semua persediaan yang ada telah dihitung dan dicantumkan dalam ikhtisar persediaan. Yang ketiga, semua persediaan milik perusahaan. Yang keempat, persediaan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Yang kelima, pos-pos persediaan telah diklasifikasi dengan tepat. Yang keenam, semua persediaan telah dicatat dengan pisah batas, pembelian dan penjualan pada akhir tahun dengan tepat. Yang ketujuh, jumlah rincian persediaan dalam kartu persediaan sesuai dengan buku besar. Yang kedelapan, semua persediaan yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dengan lengkap dalam laporan keuangan. Untuk beban pokok penjualan, yang pertama adalah ketepatan penetapan laba bruto tergantung pada tepat dan konsistennya penetapan beban pokok penjualan serta penilaian persediaan dan adanya harga jual yang tepat. Yang kedua, perhitungan laba rugi khususnya yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok telah dilakukan dengan layak pada dasarnya sesuai dengan prinsip penandingan antara pendapatan dan biaya-biaya terkait. Yang ketiga, penyajian harga pokok dalam laporan keuangan harus sesuai dengan sifat harga pokok itu sendiri, misalkan perdagangan atau manufaktur, dan didukung dengan klasifikasi yang tepat. Yang keempat, pengeluaran barang yang terjual didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta benar-benar merupakan beban perusahaan. Yang kelima, semua beban pokok penjualan telah dibukukan dengan lengkap serta tepat dalam pisah batas pada periode yang bersangkutan. Untuk kewajiban, yang pertama, semua kewajiban yang ada pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan telah dinyatakan dalam laporan keuangan dengan benar dan lengkap. Yang kedua, utang yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan milik perusahaan. Yang ketiga, pisah batas telah dilakukan dengan tepat. Yang keempat, diklasifikasikan dengan benar. Yang kelima, dijelaskan secukupnya mengenai jaminannya, kewajiban gantung dan bersyarat, termasuk kemungkinan membayar pajak atau misalnya adanya komitmen penggantian atas kerusakan lingkungan hidup. Yang selanjutnya, perjanjian yang terpenting merupakan dengan pembelian aset tetap, masa berlaku letter of credit, dan lain-lain. Kewajiban yang besar dan tidak lazim yang timbul setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, dan hal-hal penting lainnya. Pada modul 3 ini terdapat pengujian ketaatan untuk persediaan. Untuk melakukan pengujiannya, Anda melakukan pemeriksaan secara sampel bukti pembelian seperti pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Sedangkan untuk utang usaha, Anda menggunakan sampel bukti utang usaha diambil dari bukti pengeluaran bank. Dan di sini terdapat daftar rincian persediaan yang diberikan oleh Olivia. Untuk bahan baku terdapat nama barang yaitu monomer, polivinil, oxtan, DOP, PS, dan EPO. Dengan total keseluruhan yaitu 520.506.300. Untuk bahan penolong terdapat barang yaitu drum warna, drum polos, karton box, dan lem. Dengan total keseluruhan yaitu sebesar 137.843.600. Untuk barang dalam proses, di sini terdapat yaitu batch production 377 dan batch production nomor 378 dengan total keseluruhan 290.107.800. Sedangkan untuk barang jadi terdapat yaitu Rukofin SP 500, Rukofin SP 800, Rukofin SP 1000, Rukofin SP 1500
dengan total keseluruhan yaitu sebesar 1.778.081.000. Dan di sini juga terdapat hasil perhitungan fisik, yang mana terdapat selisih antara perhitungan fisik dan yang terdapat pada kartu persediaan. Selisih dalam perhitungan fisik yang pertama adalah bahan baku polivinil, selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri atau sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Yang kedua ada bahan baku PS, selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar Rp8.800.000 termasuk PPN. Yang ketiga, bahan pembantu karton box, selisih sebanyak 10.000 piece disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Yang keempat, barang jadi Rukovin SP500, selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Yang kelima, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukovin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan, dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Yang keenam, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari, yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Di sini juga terdapat rincian utang usaha, yaitu ada PT Andalas dengan saldo akhir 205.559.100 rupiah, dan ada juga PT Berkat dengan saldo akhir 502.557.000. Ada PT Caraka dengan saldo akhir 264 juta, PT Delta dengan saldo akhir 22 juta, PT Elang dengan saldo akhir 33 juta, PT Fitria dengan saldo akhir 44 juta, PT Gaya dengan saldo akhir 66 juta, PT Hero dengan saldo akhir 55 juta, dan PT Indah dengan saldo akhir 77 juta. Hasil dari konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14 Januari 2019 memberikan jawaban sebagai berikut. Untuk nama pemasok Andalas, tanggal terima konfirmasinya pada tanggal 21 Januari 2019, jawaban konfirmasi sebesar Rp205.559.100 dengan jawaban setuju. Untuk PT Berkat, pada tanggal 22 Januari 2019, jawaban konfirmasinya sebesar Rp501.567.007. Jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar Rp990.000. PT Caraka pada tanggal 23 Januari 2019 sebesar Rp264 juta dengan jawaban setuju. Untuk PT Delta pada tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp30.800.000, jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar Rp8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Untuk PT Elang pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 35 juta, jawabannya tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018 belum dikliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Yang selanjutnya ada PT Fitria pada tanggal 18 Januari 2019
sebesar 44 juta dengan jawaban setuju. PT Gaya pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 66 juta dengan jawaban setuju. PT Hero pada tanggal yang sama 18 Januari 2019 dengan sebesar 55 juta dengan jawaban setuju. PT Indah juga pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar 77 juta dengan jawaban setuju. Untuk keperluan uji pisah batas dari transaksi pembelian, dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Yang bisa teman-teman lihat pada buku halaman 94 bagian bawah. Selanjutnya, tugas yaitu pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca atau A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan KKP dari modul 3. Yang pertama, terdapat kuesioner yang ada di buku 1 pada halaman 78 sampai 87. Ini adalah kuesionernya. Selanjutnya, kita mengisi prosedur audit yang ada pada buku 2, yang mana untuk pengisiannya ini kita berikan tanda checklist atau indeks yang kita gunakan jika sudah kita lakukan, dan kita berikan tanda strip untuk yang belum kita lakukan atau tidak kita lakukan. Setelah itu, kita membuat jurnal koreksi yang mana datanya kita ambil dari selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan. Sebagai contoh, nomor 1, bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan. Untuk jurnalnya yaitu beban produksi pada persediaan bahan baku polivinil sebesar 1.350.000 yang didapat dari 90 kg dikalikan dengan harga satuan dari bahan baku polivinil yaitu 15.000. Setelah itu nomor 2, bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya, sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 sudah termasuk PPN. Untuk jurnalnya yaitu pembelian bahan baku PS sebesar 8 juta, PPN masukkan sebesar 10% yaitu 800.000 pada utang usaha sebesar 8.800.000. Setelah itu nomor 3, bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 piece disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Yang mana jurnalnya adalah beban produksi pada persediaan bahan penolong sebesar 11 juta rupiah. Nomor 4, barang jadi Rokofin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Untuk jurnalnya yaitu piutang dagang pada persediaan barang jadi dan PPN keluaran sebesar 10%. Untuk piutang
barangnya sebesar 35.200.000, persediaan barang jadinya 31.820.000, PPN keluarannya sebesar 3.182.000. Yang kelima, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1000 kg Rukofin SP 1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan, dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Untuk jurnalnya yaitu beban promosi pada persediaan barang jadi dan PPN keluaran sebesar 10%. Untuk beban promosinya sebesar 17.500.000 dan persediaan barang jadinya 15.910.000, PPN keluarannya 1.591.000. Setelah itu nomor 6, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377, ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari, yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Untuk jurnalnya yaitu upah langsung pada utang yang masih harus dibayar sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya kita ke indeks F. Namun sebelum kita mengisi indeks F ini, kita harus mengisi dulu indeks F1, F2, F3, dan F4. Pertama kita akan mengisi F1 dulu, yaitu schedule-nya adalah persediaan barang jadi. Di sini persediaan barang jadi terdiri dari Rukofin SP 500, Rukofin SP 800, Rukofin SP 1000, dan Rukofin SP 1500. Untuk data per kliennya ini sudah terdapat di buku 2. Dan untuk pengisian parenya ini kita mengambil datanya dari jurnal koreksi tadi yang kita buat. Yang pertama di sini tadi ada koreksi pada Rukofin SP 500 sebesar 31.820.000 di kredit dan di jurnal nomor 4. Setelah itu ada juga koreksi di Rukofin SP 1000 sebesar 15.910.000 di jurnal nomor 5. Dan untuk data per audit 31 bulan Desember 2018 itu adalah hasil dari penjumlahan dari data per klien tanggal 31 Desember ditambah debit dan dikurang kredit, sehingga menjadi 596.625.000. Setelah itu kita jumlahkan ke bawah menjadi saldo persediaan barang jadi sebesar 1.730.351.000. Selanjutnya kita ke indeks F2. Indeks F2 ini tidak jauh berbeda dari indeks F1, namun F2 ini untuk persediaan dalam proses. Kita sebagai contoh, di sini tadi ada koreksi di batch production nomor 377, yang mana koreksinya sebesar 15 juta terdapat di jurnal koreksi nomor 6. Di sini saldo batch produksi nomor 377 menjadi 142.791.900 rupiah, sehingga saldo akhir dari persediaan dalam proses sebesar 305.107.800.
Selanjutnya kita ke indeks F3. Indeks F3 masih sama seperti indeks F1 dan F2. Namun perbedaannya indeks F3 ini diperuntukkan untuk persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku untuk PT Subus ini terdiri dari monomer, polivinil, okstan, DOP, PS, dan EPO. Untuk pada schedule persediaan bahan baku ini terdapat koreksi di bahan baku polivinil sebesar 1.350.000 yang terdapat pada jurnal koreksi nomor 1. Dan ada juga koreksi pada bahan baku EPO sebesar 8 juta rupiah yang terdapat di jurnal koreksi nomor 2. Setelah itu kita jumlahkan lagi untuk menjadi saldo per audit 31 Desember 2018 dan saldo akhir dari persediaan bahan baku ini adalah 527.156.300. Setelah itu kita lanjut ke jurnal indeks F4. Indeks F4 ini masih sama juga, namun ini merupakan schedule persediaan bahan penolong. Yang mana di sini terdapat drum warna, drum polos, karton box, dan lem. Untuk persediaan bahan penolong ini kita terdapat koreksi yaitu karton box sebesar 11 juta yang terdapat di jurnal koreksi nomor 3 dan saldo per audit 31 Desember 2018 untuk karton box berubah menjadi 57.838.000 dan saldo akhir dari persediaan bahan penolong ini menjadi 126.843.600. Setelah kita mengisi indeks F1, F2, F3, dan F4, barulah kita isi ke indeks F. Yang pertama, persediaan barang jadi tadi terdapat koreksi di kredit sebesar 47.730.000. Untuk persediaan barang dalam proses terdapat koreksi di debit sebesar 15 juta. Untuk persediaan bahan baku terdapat koreksi sebesar 8 juta di debit dan 1.350.000 di kredit. Untuk persediaan bahan penolong terdapat koreksi di bagian kredit sebesar 11 juta. Untuk saldo akhir dari persediaan PT Subus yaitu sebesar 2.689.458.700 rupiah. Setelah itu kita baru lanjut ke indeks FF1. Untuk indeks FF1 ini kita mendapatkan datanya dari buku 1. Untuk yang di bagian jumlah fisik itu adalah hasil dari perhitungan fisik yang terdapat di buku 1. Sedangkan untuk jumlah kartu ini adalah persediaan yang terdapat di dalam kartu persediaan klien masing-masing PT. Untuk perbedaan ini adalah sesuai jurnal koreksi atau bisa dikurangkan dari fisik dan kartu. Sebagai contoh, polivinil terdapat perbedaan sebesar 90 kg dikarenakan barang dicuri. Dan PS sebesar 500 kg dikarenakan belum dilakukan pencatatan. Karton box terdapat perbedaan sebesar 10.000 kaleng dikarenakan barang terendam banjir. Yang selanjutnya yaitu Rukovin SP 500 terdapat perbedaan 2.000 dikarenakan barang konsinyasi. Rukovin SP 1000 terdapat perbedaan sebesar
kg dikarenakan barang untuk sampel promosi. Selanjutnya yaitu indeks M1. Selanjutnya indeks M1 yaitu dengan schedule utang usaha. Di sini untuk data per klien tanggal 31 Desember 2018 merupakan saldo akhir dari masing-masing perusahaan yang terdapat di buku 1 halaman 92. Setelah itu di sini ada pare. Pare ini terjadi dikarenakan adanya jawaban tidak setuju pada hasil dari konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14 Januari, di mana seperti untuk PT Berkat terdapat di debit sebesar Rp990.000 dikarenakan jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar Rp990.000. Selanjutnya untuk PT Delta terdapat koreksi di kredit sebesar Rp8.800.000 dikarenakan jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar Rp8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya di PT Elang terdapat koreksi di kredit sebesar Rp2 juta dikarenakan jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar Rp2 juta yaitu tempo 27 Desember 2018 belum dikeliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Sehingga di sini untuk saldo per audit 31 Desember 2018 didapatkan dari saldo per klien dikurang debit ditambah kredit, maka berubah menjadi saldo per audit 31 Desember 2018. Sebagai contoh di sini untuk PT Berkat per kliennya Rp502.557.000 dikurang Rp990.000 menjadi Rp501.567.000. Begitu selanjutnya untuk PT Delta dan PT Elang. Setelah itu barulah kita mendapatkan saldo akhir dari utang usaha untuk PT Subus yaitu sebesar Rp1.278.926.100. Selanjutnya di sini ada indeks TOC 3. Indeks TOC 3 ini kita dapatkan indeks TOC 3 ini merupakan schedule dari uji transaksi pembelian. Di sini indeks TOC untuk bukti pendukungnya itu terdapat di halaman 98. Jika sudah ada, kita berikan tanda checklist. Otorisasi pun begitu, voting, buku pembelian, kartu persediaan.
lebih besar. Jika sudah terdapat bukti-buktinya, maka kita berikan checklist. Selanjutnya untuk indeks MM1.1. Pada indeks MM1.1 ini merupakan schedule daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Untuk jumlah per klien di indeks MM1.1 ini didapati dari saldo akhir masing-masing perusahaan, saldo akhir utang usaha masing-masing perusahaan. Untuk hasil konfirmasi, ini didapati dari jawaban setuju atau tidak setuju perusahaan. Untuk setuju, kita berikan kode CB, dan tidak setuju, kita berikan kode RD. Dan di sini perbedaan kita perhitungkan saja untuk yang tidak setuju, seperti minus 990.000 pada PT Berkat, 8.800.000 pada PT Delta, 2 juta pada PT Elang, yang kita dapati dari hasil konfirmasi tadi. Setelah itu kita lakukan penjumlahan dari saldo jumlah per klien ditambah dengan perbedaan, menjadilah saldo pengeluaran setelah tanggal neraca. Setelah itu barulah kita mendapati saldo akhir dari daftar konfirmasi ini, yaitu sebesar 567.367.000. Selanjutnya ada indeks MM1.2. Untuk indeks MM1.2 ini, untuk saldo menurut konfirmasi, kita dapatkan jumlahnya dari indeks MM1.1 yang mempunyai jawaban CB atau setuju pada hasil konfirmasinya, yaitu 205.559.100 ditambah 264 juta ditambah 44 juta ditambah 66 juta ditambah 55 juta ditambah 77 juta, dan hasilnya adalah 711.559.100 rupiah. Begitu juga untuk hasil konfirmasi ini, karena terdapat 3 jawaban tidak setuju tadi, maka saldonya atau jumlahnya yaitu sebesar 567.367.000. Setelah itu barulah kita hitungkan selisih dengan pembukuan klien, yaitu sebesar minus 9.810.000. Untuk total yang dikirim ini merupakan penjumlahan dari saldo menurut konfirmasi, selisih dengan pembukuan klien, dan hasil konfirmasi. Untuk di persentase tahun berjalan, ini merupakan hasil dari selisih dari jumlah dibagi dengan jumlah saldo menurut konfirmasi dibagi dengan
total usaha, yaitu menjadi 56%. Di sini untuk hasil konfirmasi juga begitu, yaitu jumlahnya dibagi dengan total utang usaha didapati 45%. Untuk persentase tahun lalu itu didapati dari jumlah saldo menurut konfirmasi dibagi dengan saldo utang tahun lalu, yaitu 2017 sebesar 1.068.203.500 rupiah, menjadi 67%. Begitu juga untuk hasil konfirmasi dibagi dengan saldo utang 2017 atau tahun lalu, begitu juga dengan selisih dengan pembukuan klien. Selanjutnya ada indeks PL2. Indeks PL2 ini juga untuk parenya terdapat di jurnal koreksi. Namun kita hanya untuk mengetahui saldo per klien tanggal 31 Desember 2018 dikurangkan dengan koreksi tadi menjadi saldo per audit 31 Desember 2018. Indeks PL2 ini juga yaitu schedule beban pokok penjualan. Selanjutnya ada indeks PL2.1 yaitu schedule uji pisah batas pembelian. Untuk tanggal, nomor, dan nama pelanggan bisa kita dapati pada buku 1 halaman 94. Begitu juga dengan jumlah ini, yaitu saldo dari masing-masing perusahaan yang terdapat di buku 1 halaman 94. Ini tinggal kita masukkan saja. Setelah itu kita lanjut ke schedule atau indeks A2.1. Untuk indeks A2.1 ini di pare untuk piutang usaha itu didapati dari modul 2, sedangkan untuk di pare persediaan itu didapati dari indeks F yang kita buat tadi, yaitu saldo akhir masing-masing pare dari debit dan kreditnya. Indeks A2.1 ini kita bisa dapati juga di modul 1 dan modul 2. Selanjutnya untuk indeks A2.1 bisa kita dapati juga di modul 1 dan modul 2. Namun di sini kita masukkan pare debit kredit dari utang usaha yang bisa kita dapati dari M1 atau indeks M1. Kita masukkan saja jumlah masing-masing dari pare di M1, lalu kita nanti akan mendapatkan saldo akhirnya akan berubah.
Selanjutnya ini adalah indeks A3.1. Untuk penjualan ini sudah didapati pada modul 1 dan 2. Namun untuk beban pokok penjualan ini untuk parenya kita dapati dari modul PL2 atau indeks PL2. Setelah itu kita jumlahkan. Dan nanti kita akan mendapatkan laba neto terbaru setelah kita masukkan beban pokok penjualan, yaitu sebesar 3.580.029.114 rupiah. Setelah itu ada indeks A3.2. Ini merupakan juga bisa kita dapati pada modul 1 dan modul 2. Untuk di modul 3 ini tidak ada perubahan di indeks A3.2. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.